Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan pejabat struktural eselon 3, 4, 5, dan kepala sekolah, serta pengawas sekolah di lingkungan pemerintah Kota Bandung pada hari ini, Jumat 29 Mei 2015 dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali acara, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Keputusan Wali Kota Bandung nomor 821-Cap/501-BKD/2015 tentang pemberhentian, pengangkatan, dan alih tugas pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural pada satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung menimbang A. Bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka lebih meningkatkan upaya pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien, dipandang perlu melakukan pemberhentian, pengangkatan, dan alih tugas pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini. B. Bahwa pemberhentian, pengangkatan, dan alih tugas pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut di atas telah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. C. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf A dan B di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Bandung. Mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 pemberhentian, pengangkatan, dan alih tugas pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural pada satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Kedua, memberhentikan, mengangkat, dan mengalih tugaskan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini dari jabatannya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, yang selanjutnya mengangkat yang bersangkutan ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6,
serta diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Mei 2015. Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil ditandatangani. Tanggal 28 Mei 2015. Nomor nama jabatan baru. 1. Novidi Hajatiawan Eka Putra, Camat Andir. 2. Darmawan, Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. 3. Heri Antasari, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 5. Tono Rusdiantono Hendroyono, Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. 6. Yeti Rohayati, Kepala Bidang Bina Usaha pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. 7. Dasep Ruswana, Kepala Bidang Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial. 8. Diki Wisnu Mulia R, Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga. 9. Odah Saodah, masa persiapan pensiun. 10. Sigit Iskandar, Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika. 11. Iwa Koswara, Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat. 12. Titik Sulandari, Kepala Bidang Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. 13. Muhammad Gia Ahagia, Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Ruang, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. 14. Darto, Kepala Bidang Perizinan 2, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. 15. Galih Rahasi, Kepala Bidang Produksi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. 16. Sri Kurniasi, Sekretaris Kecamatan Lingkungan. 17. Endep Suherli, Sekretaris Kecamatan Bandung Wetan. 18. Asmara Hadi, Sekretaris Kecamatan Astana Anyar. 19. Syukur Sabar, Sekretaris Kecamatan Cinambu. 20. Kurnaedi, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja. 21. Mehmet Rahmat Nur, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja. Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil ditandatangani. Lampiran 2 Keputusan Wali Kota Bandung nomor 821.2 garis miring Cap.501 garis datar BKD garis miring 2015 tanggal 28 Mei 2015. Nomor nama jabatan baru. 1. Thohir Latif, Kepala Subbagian Keuangan dan Program Sekretariat Diskominfo. 2. Edi Ubaidillah, Kepala Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi Diskominfo. 3. Sony Gantira, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Disduk Capil. 4. Muhammad Rashid, Kepala Subbagian Bina Sarana dan Prasarana Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah. 5. Apep Setiawan, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan Dispora. 6. Sumarno, Kepala Seksi Bina Profesi, Organisasi dan Kemitraan Dispora. 7. Yuli Ekadianti, Kepala Subbagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. 8. Wilsandi Saifullah, Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Konservasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. 9. Ating Sujana, Kepala UPT Padepokan Seni, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 10. Sri Susiagawati, Kepala Seksi Pengembangan Objek Wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 11. Faisa, Kepala Subbagian Bina Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah. 12. Afif Wahyudi Hamel, Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan, Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah, Sekretariat Daerah.
13. Ugas Rahmansyah, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 14. Deden Saifullah, Kepala Seksi Verifikasi Otorisasi dan Pembukuan, Dinas Pelayanan Pajak. 15. Muhammad Arif Budiman, Kepala Subbidang Pelaksanaan Diklat Badan Kepegawaian Daerah. 16. Rajasa Pimpinan Berutu, Kepala Subbagian Rumah Tangga Pimpinan Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah. 17. Nono Sumarno, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bandung Wetan. 18. Mujahid Syuhada, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja. 19. Deden Rukmana, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Andir. 20. R. Satriadi Buana, Kepala Seksi Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja. 21. Agus Herlambang, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Cibiru. 22. Yeni Hertikaningsih, Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja. 23. Ruli Pringadi, Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja. 24. Dani Priyadi, Kepala Subbagian Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja. 25. Din Kabandiantini, Kepala Seksi Penyelesaian Piutang Dinas Pelayanan Pajak. 26. Rahmat Satyadi, Kepala Subbagian Ketatalaksanaan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah, Sekretariat Daerah. 27. Zain Iskandar, Kepala Seksi Penataan dan Pengendalian Dinas Perhubungan. 28. Munajat Muhammad Ramdan, Kepala UPP Wilayah Bandung Utara Dinas Pelayanan Pajak. 29. Nami Asmawati Ida Sundari, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Jamsos Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja. 30. Dini Hayati, Kepala Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan Kecamatan Antapani. 31. Rina Risnawati, Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Antapani. 32. Nani Dwiyani, Kepala Subbidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 33. Iwan Hernawan, Kepala Subbidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat. 34. Budi Supriyadi, Kepala Subbagian Tata Usaha Bagian Umum Sekretariat DPRD. 35. Dadang Ahdiat, Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Cibiru. 36. Fenty Sugiyarti, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan. 37. Heni Rahayu Ningtyas, Kepala Seksi Pemantau Penyakit Dinas Kesehatan. 38. Wida Natalia, Dokter Fungsional Puskesmas Sukahaji UPT Puskesmas Caringin Dinas Kesehatan. 39. Anneke Rosma, Kepala UPT Puskesmas Sintal Jaya Dinas Kesehatan. 40. Liani Dewi H, Dokter Fungsional Dinas Kesehatan. 41. Dani M. Tamrin, Kepala UPT Puskesmas Ciumbuleuit Dinas Kesehatan. 42. Nur Hayati, Kepala UPT Puskesmas Cinambo Dinas Kesehatan. 44. Muhammad Yamin, Kepala Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan Kecamatan Rebon. 45. Jajang Afifudin, Lurah Cikawau Kecamatan Lengkong. 46. Suherman, Lurah Sukabunga Kecamatan Sukajadi. 47. Dedi Sutandi, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Antapani. 48. Elan Suparno, Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. 49. Asep Kurnia, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. 50. Asep Kuswara, Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Dinas Perhubungan. 51. Soekarna, Kepala Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. 52. Lena Yuliati Mentari, Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. 53. Denny Herdimansyah, Kepala Subbagian Keuangan dan Program Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 54. Irman, Kepala Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
55 Ruhyat, Kepala UPT Operasional Pemeliharaan KRS Dinas Bina Marga dan Pengairan. 56 Nasrul Hasani, Kepala Seksi Perbengkelan Dinas Perhubungan. 57 Yadi Haryadi, Kepala Seksi Tata Teknik Perparkiran Dinas Perhubungan. 58 Sultani, Kepala UPT Trans Metro Bandung Dinas Perhubungan. 59 Suharmaji, Kepala Seksi Tata Teknik Terminal Dinas Perhubungan. 60 Bambang Kencaka, Kepala Seksi Bina Lalu Lintas Dinas Perhubungan. 61 Jejen Suwarjan, Lurah Karanganyar Kecamatan Astana Anyar. 62 Dedi Subarna, Lurah Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung. 63 Iwa Kartiwa, Lurah Cibadak Kecamatan Astana Anyar. 64 Yayat Sudirya, Lurah Cibadak Kecamatan Astana Anyar. 64 Yayat Sudirya, Kepala Seksi Pembangunan Pengairan Dinas Bina Marga dan Pengairan. 65 Novia Kuswardani, Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Buah Batu. 66 Sri Mardiani, Kepala Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan Kecamatan Buah Batu. 67 Wawan Setiawan, Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kecamatan Coblong. 68 Raden Rororina Purwani Handayani, Kepala Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan Kecamatan Coblong. 69 Eni Wardini Mulyati, Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Batu Nunggal. 70 Latifah Iltifani, Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Babakan Ciparai. 71 Rumintang Farida, Kepala Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan Kecamatan Bojongloa Kaler. 72 Lia Kamalia, Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kecamatan Cidadak. 73 Totong Sobur, Kepala Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan Kecamatan Cidadak. 74 Sonson Kistanto, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Cicendo. 75 Maman Rohman, Lurah Sukapada Kecamatan Cibenying Kidul. 76 Bahrudin, Lurah Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung. 77 Wawan Hirawan, Lurah Kebonwaru Kecamatan Batu Nunggal. 78 Aat Supriyatna, Lurah Kebon Kedang Kecamatan Batu Nunggal. 79 Lia Rosmalia, Kepala Subbidang Rehabilitasi Air dan Tanah Badan Pengelola Lingkungan Hidup. 80 R. Gumilar Hadiningrat, Kepala Subbidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati Badan Pengelola Lingkungan Hidup. 81 Agus Sarif Sukandi, Kepala Subbidang Rehabilitasi Udara dan Keanekaragaman Hayati Badan Pengelola Lingkungan Hidup. 82 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Badan Pengelola Lingkungan Hidup. Selanjutnya 83 Heri Hermawan, Lurah Cipaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul. 84 Atang Rahman, Lurah Cigending Kecamatan Ujung Berung. 85 Asep Zainuddin, Kepala UPT Pengembangan Kegiatan Nonformal dan Informal 1 Dinas Pendidikan. 86 Hadiana Suryat Maja, Kepala Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Pendidikan SMA dan Kejuruan Dinas Pendidikan. 87 Jajang Umbara, Kepala Subbagian TU UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Nonformal dan Informal 6 Dinas Pendidikan. 88 Elis Marlia, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Operasional Pemeliharaan Tegalega Dinas Bina Marga dan Pengairan. 89 Erni Setiawati, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Aliran Sungai Dinas Bina Marga dan Pengairan. 90 Marsiono, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Operasional Pemeliharaan KRS Dinas Bina Marga dan Pengairan. 91 Tri Rahayu, Sekretaris Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamani. 92 Muhammad Novena Tarmizi, Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamani. 93 Bahtiar Ahmad, Sekretaris Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung. 94 Wiwin Haryani, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Pasanggerahan Kecamatan Ujung Berung. 95 Wawan Sutisna,
Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cinambung, 96, Suhartono Nur Sukandar. Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, 97, Mulyadi. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelurahan Gumuru, Kecamatan Batu Nunggal, 98, Hadi Soekarno. Sekretaris Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, 99, Edi Rohaini. Kepala Seksi Pelayanan Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, 100, Nana Suryana, Pelaksana pada Kecamatan Prego, 101, Wida Rahmat A, Sekretaris Kelurahan Ciatel, Kecamatan Prego, 102, Betty Setiama, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelurahan Cisaratan Kidul, Kecamatan Gede Bage, 103, Midi Gusti Sulistiana, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelurahan Najahlega, Kecamatan Rancasari, 104, Desa Yanti Lase, Kepala Seksi Pelayanan Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibenying Kidul, 105, Wiwi Wiyanti, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibenying Kidul, 117, Atika Hayati, Kepala Seksi Pelayanan Kelurahan Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik, 118, Agi Koswara, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibenying Kidul, 119, Lilis Rohaini, Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Pasir Layung, Kecamatan Cibenying Kidul, 125, Evi Noviani, Kepala Subbagian Program dan Keuangan Sekretariat Kecamatan Batu Nunggal, 126, Susi Ernawati, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Batu Nunggal, 127, Jatnika, Kepala Seksi Pelayanan Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, 128, Agus Setiawan, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Babakan Ciparai, Kecamatan Babakan Ciparai, 129, Komarudi, Kepala Seksi Pelayanan Kelurahan Margawati Utara, Kecamatan Babakan Ciparai, 130, Rani Mulyani, Kepala Seksi Pelayanan Kelurahan Cikedeo Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, 131, Muhammad Insan Pamir, Kepala Subbagian Program dan Keuangan Sekretariat Kecamatan Sumur Bandung, Pelayanan Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, 134, Enung Nurmawati, Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, 135, Ida Farida, Kepala Seksi Pelayanan Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, 136, Yuliana, Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, 137, Engkus Kusmana, Sekretaris Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendol, 138, Datuk Mulyadi, Sekretaris Kelurahan Cicahum, Kecamatan Kiara Condong, 139, Wahyu Nur Anwar, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, 140, Dahlan, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul, 141, Asep Kurnia, Sekretaris Kelurahan Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul, 142, Mandar, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelurahan Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul, 143, Heni Mutia Selistiani, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, 144, Rita Siti Aida, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, 145, Komarudin, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelurahan Jati Handap, Kecamatan Mandala Jati, 146, Ahmad Daniel, Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, 147, Yayu Rahayu, Pelaksana pada Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, 148, Uis Nurjana, Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, 149, Jodi Indrawati, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, 150, U Yusiwan, Sekretaris Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparai, 151, N. Eti, Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Babakan Ciparai, Kecamatan Babakan Ciparai, 152, Eli Rostini,
Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan, Ciparai. Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil ditandatangani. Lampiran 3 salinan keputusan Wali Kota Bandung nomor 821.2/Kep.501 garis datar BKD garis miring 2015 tanggal 28 Mei 2015. Nomor urut nama jabatan baru 1. Iwan Suwandi, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 7. 5. Legino, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 32. 6. Yeye Kurnia, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 2. 7. Tuti Herawati, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 52. 8. Ida Trisnawati, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 4. 14. Budi Setiawan, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 9. 15. Agus Supriyadi, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 16. 16. Imas Kurniasi, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 31. 17. Nugraha Juwanda, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 12. 18. Supangan, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 38. 19. Saiful Anwar, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 10. 20. Rini Deni Noviatin, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 1. 21. Beni Muhammad Raja, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 20. 22. Mariana, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 39. 23. Asep Hairul, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 30. 24. Tatam Sulaiman, Kepala Tata Usaha Negeri SMP Negeri 25. 25. Erwi, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 6. 26. Ana Nandiana, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 37. 27. Surahman, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 27. 28. Rahman Subianto, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 43. 29. Sumiarni, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 36. 30. Nunung Nurjana, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 45. 31. Lilis Widaningsi, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 14. 32. Siti Saada, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 18. 33. Sardi, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 19. 34. Iwarni, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 15. 35. Mamah Nurjamah, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 23. 36. Nina Nurningsi, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 41. 37. Jalal, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 24. 38. Heri Prayitno, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 54. 39. Omar Rahman, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 47. Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil ditandatangani. Tentang alih tugas dan pengangkatan jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Wali Kota Bandung menimbang A. Bahwa dalam rangka pengembangan karir serta peningkatan mutu pendidikan dalam memelihara kesinambungan proses belajar mengajar untuk pencapaian optimalisasi pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengalih tugaskan dan mengangkat jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. B. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf A di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Bandung. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2 dan seterusnya memutuskan menetapkan ke-1 alih tugas dan pengangkatan jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Kedua, mengalih tugaskan dan mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 4 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 dan diberikan tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana tersebut pada lajur 6
daftar lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 29 Mei 2015. Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil ditandatangani. Lampiran Keputusan Wali Kota Bandung nomor 821.2/505/BKD/2015 tanggal 29 Mei 2015. Nomor nama jabatan baru 1. Entin Kartini, Kepala SMA Negeri 4. 2. Heni Yati, Kepala SMA Negeri 19. 3. Suryana, Kepala SMA Negeri 8. 4. Iwan Setiawan, Kepala SMA Negeri 18. 5. Yeni Gantini, Kepala SMA Negeri 20. 6. Udin Sairudin, Kepala SMA Negeri 13. 7. Dedi Suryadi, Kepala SMA Negeri 16. 8. Waria Aris Purnama, Kepala SMA Negeri 26. 9. Suparman, Kepala SMA Negeri 24. 10. Heru Ekowati, Kepala SMA Negeri 23. 11. Edi Purwanto, Kepala SMK Negeri 4. 12. Muh Lukman, Kepala SMK Negeri 12. 13. Wiwi Siti Zawiyah, Kepala SMK Negeri 1. 14. Onta Hari, Kepala SMK Negeri 9. 15. Yani Heriani, Kepala SMK Negeri 10. 16. Selamat Heriadi, Kepala SMK Negeri 15. 17. Bambang Satriadi, Kepala SMK Negeri 14. Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil ditandatangani. Keputusan Wali Kota Bandung nomor 821.2/506/BKD/2015 tentang pemberhentian dari jabatan kepala sekolah, guru dan pengangkatan dalam jabatan fungsional pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Wali Kota Bandung menimbang A. Bahwa dalam rangka pengembangan karir serta peningkatan mutu pendidikan, mutu pelayanan publik dan untuk kepentingan dinas dipandang perlu melaksanakan pemberhentian dari jabatan kepala sekolah, guru dan pengangkatan dalam jabatan fungsional pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. B. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf A di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Bandung. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan seterusnya. Memutuskan menetapkan ke-1 pemberhentian dari jabatan kepala sekolah, guru dan pengangkatan dalam jabatan fungsional pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Kedua, memberhentikan pegawai negeri sipil dari jabatan kepala sekolah dan mengangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 5 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 dan diberikan tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana tersebut pada lajur 7 daftar lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 29 Mei 2015. Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil ditandatangani. 2. Asep Kurniawan, pengawas sekolah SMA Dinas Pendidikan Kota Bandung. 3. Epon Kurniasi, pengawas sekolah SMA Dinas Pendidikan Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil ditandatangani. Pembacaan selesai. Undangan dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan
oleh Wali Kota Bandung. Saudara-saudara, sebelum memangku jabatan maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah jabatan. Pengambilan sumpah jabatan akan saya lakukan menurut agama yang dianut, yaitu agama. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan diucapkan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang diucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji. Kini ikuti bersama-sama apa yang saya ucapkan. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, ikuti kata-kata saya. Kiranya Tuhan akan menolong saya. Kiranya Tuhan akan menolong saya. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan disilakan ke depan. Yang pertama, Kepala Bidang Perizinan 2 pada BPPT. Disilakan kembali ke tempat. Kedua, Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.
Ketiga, Kepala Bidang Bina Usaha pada Dinas Pertapa. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini, Jumat tanggal 29 Mei 2015, saya, Wali Kota Bandung, melantik saudara-saudara sebagai pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bandung berdasarkan keputusan Wali Kota Bandung nomor 821-501-BKD-2015 tanggal 28 Mei 2015. Keputusan Wali Kota Bandung nomor 821-505-BKD-2015 dan keputusan Wali Kota Bandung nomor 821-506-BKD-2015 tanggal 29 Mei 2015. Saya percaya, insya Allah, saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Tuhan senantiasa bersama kita. Pembacaan fakta integritas oleh Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dan pembacaan komitmen menolak suap, gratifikasi dan uang licin oleh Kepala Bidang Perizinan 2 pada BPPT. Fakta integritas pejabat eselon 3 pemerintah Kota Bandung berjanji pada diri sendiri dan berkomitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Tono Rusdiantono Hendroyono MSI, NIP 1951118198 6031005, tempat tanggal lahir Bandung 18 November 1965, pangkat garis miring golongan pembina tingkat 1 4B, jabatan Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, unit kerja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, menyatakan bahwa saya akan melaksanakan ketentuan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak menerima atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap jujur, objektif, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Siap mencapai target kinerja yang sudah diarahkan oleh kebijakan pimpinan dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah Kota Bandung. 5. Menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. 6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama pada jajaran pegawai yang berada di bawah pengawasan saya secara konsisten, termasuk tidak melakukan politik praktis. 7. Siap menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan pemerintah Kota Bandung, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
Apabila saya tidak dapat melaksanakan salah satu hal-hal tersebut di atas, maka fakta integritas ini merupakan surat pernyataan pengunduran diri saya dari jabatan ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai bentuk integritas saya selaku aparatur sipil negara. Bandung, 29 Mei 2015, yang buat pernyataan Dr. Tono Rusdianto Hendoyono MSI. Komitmen menolak suap, gratifikasi, dan uang pelicin di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Saya bersama jajaran di bawah tanggung jawab saya berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kesetaraan dengan prinsip dasar sebagai berikut. 1. Tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi, dan uang atau pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan, atau kelembagaan untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. 2. Tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi, dan uang atau pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. 3. Bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Bandung dengan meningkatkan integritas pengawasan dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bandung, 29 Mei 2015, saya yang berkomitmen Kepala Bidang Perizinan 2 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung, Darto APMM, NIP 1974 0410 1903 11 1003. Dilanjutkan penandatanganan. Mohon berkenan Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk menyaksikan. Kepala Bidang Perizinan 2 BPPT silakan kembali ke tempat. Kepala Bidang Bina Usaha pada Dinas Pertapa disilakan mengambil tempat. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan Kepala Bidang Bina Usaha pada Dinas Pertapa dari Dr. Tono Rusdianto MSI kepada Yeti Rohayati SH. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Bandung, yang saya hormati para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung, yang saya hormati para asisten inspektur kepala dinas, badan, satuan, kantor, camat, lurah, dan yang saya hormati para pejabat yang baru dilantik dan para hadirin yang saya hormati.
Puji syukur kita panjatkan, hari ini kita atas perkenannya hadir di acara pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Selama 18 bulan kami memimpin, ini adalah rotasi mutasi yang keempat. Artinya bukan hal yang istimewa, ini adalah hal yang rutin. Artinya kita harus siap sesuai dengan sumpah jabatan kita, ditempatkan dimanapun dan memberikan yang terbaik yang oleh pimpinan sudah diberikan amanatnya. Juga harap diingat tanggung jawab seorang pejabat dalam menjalankan peran, karena eselon 3-4 ini rata-rata levelnya itu manajer. Manajer tugasnya adalah menerjemahkan secara cermat program-program yang sudah dicanangkan oleh kepala dinas yang merupakan representasi dari pimpinan atau wali kota. Secara demokrasi, kepala daerah itu dipilih 5 tahun sekali. Tiap 5 tahun sekali, kepala daerah itu akan berganti. Ini artinya setiap 5 tahun terjadi perubahan dinamika. Perubahan dinamika ditentukan oleh visi misi yang ditawarkan kepada rakyat. Rakyat memilih, rakyat sudah menentukan, mereka berharap dalam 5 tahun komitmen, janji politik dan lain-lain itu harus disampaikan dengan baik. Sehingga sebagai PNS di lingkungan Pemkot Bandung, komitmen yang pertama adalah loyal kepada wali kota, loyal kepada pimpinan. Saya sebagai wali kota tidak bisa membuang waktu. 1 hari terlewat artinya waktu kami untuk berkiprah membangun Kota Bandung sudah berkurang. Sampai suatu hari nanti kita akan berpisah. Karena setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap awal pasti ada akhir. Setiap datang pasti ada pergi, setiap yang muda pasti akan tua, setiap yang lahir pasti akan mati. Kalau mempercayai nilai-nilai itu, tidak ada istilah yang melakukan segala daya upaya untuk mempertahankan jabatan. Artinya dia melawan hukum alam. Maka apapun keputusan dari pimpinan harus diterima dengan keikhlasan. Hanya dengan keikhlasan kita akan menjalani peran apapun sebagai pejabat dimanapun dengan ketenangan hati. Kunaon di dia, kunaon tadi itu. Saya insya Allah adalah wali kota yang taat asas. Ya. Semua saya tunjukkan dengan aturan-aturan yang seharusnya. Oleh karena itu, tunjukkanlah dengan prestasi, karena pasti saya akan mengamati. Beritanya pasti sampai. Dan sebaliknya, jika tidak berprestasi bahkan melakukan tindakan indisipliner, beritanya juga pasti sampai, dan itu menjadi catatan. Yang saya harus ingatkan kepada Bapak Ibu adalah zaman sudah berubah. Siapa yang tidak bisa mengikuti zaman, dia akan ketinggalan. Siapa yang berpikirannya masa lalu tidak akan bisa merebut masa depan.
Siapa yang hobinya jalan di tempat pasti akan ketinggalan oleh mereka yang melompat jauh ke depan. Maka saya ingatkan 3 hal. Menjadi PNS, apalagi di lingkungan birokrasi, nomor 1 adalah bersih. Nomor 2 adalah kompeten, pinter, cerdas. Yang ketiga adalah melayani. Setiap PNS tidak bisa hanya punya 1 nilai, harus punya 3-tiganya. Ada yang pintar, cerdas, dia juga melayani, kerjanya beres, tapi korup. Ada juga dia bersih, dia juga cerdas, kompeten, tapi malas, tidak mau melayani. Ada warga datang bukannya disambut, malah dikukulutusi. Bahasa Indonesia naon kukulutusi. Malah mengomeli diri sendiri. Bahasa Sunda teh resep lamun digabungna. Bisi itu turut mundingi kan gitu aya. Ada juga yang bersih, apa adanya, melayani juga, tapi kerjanya tidak kompeten sehingga tidak bisa membereskan tugas dari wali kota. Suruh sehari, datang seminggu. Suruh seminggu, 3 bulan baru beres. Nggak kompeten. Sehingga di hari ini, di pagi ini saya memotivasi, tolong bagi merasa yang mungkin banyak godaan dalam jabatan, mari ingat sumpah jabatan zaman awal jadi PNS, menang jadi PNS teh hese, sainganna 10.000. Kalau mau kaya, jangan masuk PNS. Sudah salah niat. Kalau mau kaya, jadilah pengusaha. Dagang tas di pasar baru. Tapi kalau mau jadi PNS, buruhnya itu adalah kepuasan tugas selesai, warga berterima kasih. Hatur nuhun, Pak Kadis, Pak Kabin, dan lain sebagainya itu. Juga yang kedua, kita harus menjadi PNS yang juara. Kudu pada rinter PNS Bandung zaman ayeuna, belajar lagi. Para kepala dinas sudah saya kirim ke Singapura, belajar langsung ke negara yang paling jago sedunia mengurus kota, Singapura. Saya lobby Menteri Luar Negeri Singapura, Mr. Mayor, what do you want? Saya bilang, saya mau kirim kepala dinas. Semua yang dikirim ya, bulan apa itu? 2014 2 gelombang. Tiap camat sekarang aya rapotna, 3 anak SD. Yang rapotnya biru diapresiasi, yang rapotnya merah kita tegur. 10 camat terbaik saya promosikan. Saya kirim juga ke Korea Selatan. Lurah juga ada rapotnya dan lain sebagainya. Jadi mari kita belajar lagi ya. Yang terakhir adalah melayani. Kalau melayani itu harus dari hati. Pekerjaan yang paling berat adalah pekerjaan yang tidak dengan keikhlasan itu, mau apapun jabatannya. Maralas di kerapat, maralas mau ketemu warga, maralas ke lapangan, maralas gitu. Jadi saya ingin menghimbau bagi mereka yang tidak punya nilai itu, wayahnya itu di pinggir aja. Karena saya sebagai pejabat yang dipilih oleh rakyat punya waktu hanya 5 tahun. Sehingga apa? Selama 5 tahun saya akan memilih mereka-mereka yang bisa mendeliver
program-program yang sudah diatur di RPJMD selama 5 tahun. Bagi yang tidak bisa ikut rombongan silahkan pinggir. Tunggu wali kota berikutnya, tunggu takdirnya dan seterusnya. Tapi kalau mau ikut dalam perubahan, gesit, pintar, melayani, bebas KKN, mari kita ikut di rombongan perubahan. Ya. Bapak Ibu, saya sampaikan, warga Bandung zaman sekarang mah palarinter. Modal lagi HP zaman ayeuna mah aya videona, aya fotona, aya alat rekam. Itulah zaman sekarang. Jadi kalau macam-macam mengucapkan rayuan kalimat atau apapun juga, jangan salah. Mungkin yang diajak berkomunikasi itu akan merekam, siapa tahu. Tidak ada yang tahu kan? Mungkin akan pura-pura motret diam-diam. Itulah yang dilakukan oleh Ombudsman. Melakukan sampel kepada 12 unit pelayanan di Kota Bandung. Dan 12 orang itu sudah saya berhentikan. Ada di sini. Ini kita buat self kritik ya. Jadi saya tidak mau lagi pidato di rotasi mutasi membawa catatan itu. Saya ingin kalau pidato rotasi mutasi isinya adalah memang mereka-mereka yang punya potensi baik. Hari ini ada catatan itu. 12 yang kena catatan Ombudsman, 1 dari BPK rekomendasi itu sudah diberhentikan. Atasannya sudah kami kirim surat teguran. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan indisipliner pelanggaran, yang kena tidak hanya Bapak Ibu juga, tapi kami tindak juga atasan di atas. Sehingga kepada para pejabat, binalah PNS yang ada di bawahnya, karena kelakuan mereka akan menempuk muka kita sendiri. Juga para kepala dinas yang hadir di sini, jangan dikit-dikit proposal mutasi, dikit-dikit proposal mutasi. Kalau yang di bawahnya kurang perform, bina dulu, dimarahin dulu, kasih motivasi, diberi waktu, diingatkan, itu dulu. Kami ingin begitu, ya. Jadi kalau mesinnya tidak bergerak, jangan dikit-dikit minta diganti dulu, nggak begitu. Saya pada dasarnya, Bapak Ibu, percaya orang itu mau berubah. Kalau saya percaya, maka mau diobok-obok apapun, kalau saya yakin orang ini bisa berubah, saya tidak akan terpengaruh. Karena saya punya keyakinan, mungkin dulu negatif, tapi jika nambah bisa positif. Saya beri waktu dulu. Ada yang berubah banyak, nggak bisa saya ceritakan. Tapi ada juga, oh gitu keneh wae, udah wayahnya. Jadi saya ingatkan, reward seperti camat tadi, lurah, dan punishment kepada mereka juga yang tadi tercatat oleh Ombudsman yang menyamar itu akan menjadi rutinitas. Jadi daripada mari kita fokus ke pesan saya yang 3 tadi. Ingat lagi awal-awal jadi PNS, semangat lagi melayani, ingat tahan dari godaan. Karena yang namanya godaan itu datang dari niat dan kesempatan. Niat ingin memperkaya diri tapi nggak ada kesempatan, dan posisinya tidak memungkinkan. Ada peluang tapi niat tidak ada, nggak jadi. Tapi korupsi itu terjadi karena 2 hal tadi. Punya posisi, punya kesempatan, ada niat buruk. Disitulah terjadi perputaran rezeki yang bukan haknya. Dengan pembenaran ada batur gitu.
Bagaimanapun juga, tadi sumpah jabatan sudah diingatkan. Yang terpenting, sumpah ini didengar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bahasa Jawa nama Gusti Allah boten sare, ya, tidak tinggi. Jadi saya ingin fair Pak jadi wali kota. Sok, kalau berprestasi ngobrol. Saya juga tidak suka mereka-mereka yang karirnya itu minta tolong ke sistem di luar birokrasi. Saya tidak suka. Tolong catat bagi mereka yang tersindir. Kalau pengen jabatan datang ke saya, ke pimpinan. Ceritakan kenapa mau di jabatan itu. Tunjukkan dengan argumentasi. Nanti saya cek track recordnya. Oh memang dia punya visi, golongannya sudah siap. Kan saya tinggal bilang ke Bu Evi. Gitu. Tapi jangan besak-bisik ke grup A, minta tolong ke si Bapak B, ke C, D, 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 gitu. Setusung, ya. Makanya saya ingin meluruskan ini. Jadilah pejabat yang sesuai dengan takdirnya bahwa kita capable. Sehingga tidak diomongin orang kiri kanan. Bukan karena KKN, tapi karena integritas, karena prestasi. Nikmat jabatan juga, tidak dicibir orang. Nah, tolong sebarluaskan pesan-pesan saya ini, ya. Dan saya sangat berharap karena di eselon 3, 4, 5 ini mesin perubahan Kota Bandung itu ada di situ. Ya. Kemarin kita dikritik katanya tidak ada reformasi birokrasi. Kalau kritik tidak berbasis data itu namanya asal jeplak ya. Kalau kritik itu ada datanya, dari data dia mengkritik, menyempurnakan. 18 bulan kita sudah ada 20 inovasi birokrasi. Eselon 2 lelang jabatan terbuka. Silakan ikut kalau mampu dan sudah siap. Tidak mudah dan mahal juga, tapi aturan ASN-nya begitu. Ya. Kita sudah launching rapot camat. Sehingga camat itu ada rapotnya nilainya A, B, C. Lurah juga camat. Kita sudah launching namanya SIP, Sistem Informasi Pemerintahan. Jadi warga Bandung bisa menilai kualitas pelayanan di lurah dan camat online. Itu di Bandung Pak, kita udah launching. Nilainya berapa, komentarnya apa. Nanti ada rekapnya masuk ke kantor di comment center. Jadi dengan mudah saya objektif. Bapak maaf, ini lurah komplain warganya 100. Terima kasih lurah ini nggak ada komplain. Fair, bukan karena saya suka tidak suka, tapi datanya masuk begitu. Kita sudah reformasi penyakit-penyakit yang membuat Bandung ini kudu nama benghar tapi kurang optimal. Kami sudah bubarkan yang namanya tim penagih pajak. Kita akan bikin sistem baru untuk mengurangi KKN di lapangan. Kudu nama bayar pajak 100 juta. Diatur-atur jadi 50 juta, salah wena kamanehna dan seterusnya. Kita sudah PPDB online. Tidak ada lagi jual beli kursi. 15 juta, 20 juta, kali ratus-ratus kursi, miliar-miliar korupsi tertawa. Heboh kemarin. Istiqomah. Itu baru 4 ya, yang sifatnya memotong rantai korupsi dan birokrasi. Kemarin BPPT sudah meluncing perizinan online. Jadi di Bandung Pak, kalau izin sekarang tidak usah ke kantor kami, cukup di markasnya, di rumahnya, mau pakai baju apa terserah. Daftarnya online, bayarnya online, dan dokumen izin dikirim ke rumah. Tidak perlu datang.
tidak perlu warga bertemu dengan petugas. Karena kalau sudah urusan perizinan ada warga ketemu petugas, terjadi percakapan, terjadi sebuah negosiasi yang belum tentu positif, lebih banyak negatifnya. Terjadi perlambatan dan lain sebagainya, terjadi percaloan dan lain sebagainya. Kemarin di hari Kamis kita launching dan itu diapresiasi oleh KPK. Insya Allah akan dijadikan program nasional. Jadi, nah kalau begitu kita harus apresiasi, tepuk tangan untuk BPPT. Kita sudah memperbaiki pelayanan publik, itu semangatnya. Contoh ya Pak, dulu di rumah sakit Ujung Berung, kalau ada nenek-nenek sakit, mau periksa ke dokter jam 9 pagi, dia itu ngantrinya dari jam 3 subuh. Saking paheula-heula, udah sakit harus ngantri fisik, ruangan kecil, terjadilah kayak pasar tumpah. Kita rubah sekarang dengan SMS, nah itu kerja cerdas. Jadi kalau mau ke rumah sakit Ujung Berung, sekarang cukup via SMS. Nanti kata operator, Ibu EH misalnya, Ibu EH sumpingna 8.15 dugi ke 8.45, sehingga Ibu EH itu bisa tidur lagi. Pagi-pagi masih bisa masak, beberes, maraban hayam dan seterusnya, baru ke rumah sakit tinggal 5 menit lagi misalkan begitu. Nah Pak Sekda, saya ingin antrian SMS ini harus hadir di semua unit-unit yang ada antrian. Mau ke puskesmas, kita revolusi tahun ini. Itulah poin ketiga, melayani. Itu hese karena teknologi. Ya. Saya juga sudah bilang ingin mendengar gagasan-gagasan dari pejabat. Jangan semua gagasan dari pimpinan. Kita sedang rumuskan. Kalau Bapak Ibu punya ide keren dan kepake oleh kami dan betul-betul ada manfaat, kami ingin beri apresiasi. Sudah saya komitmenkan bagi yang muslim minimal umroh ya. Ada yang keduanya umroh tapi ke PVJ ya. Kalau uangnya nggak cukup. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Saya ingin menyemangati, saya ingin menunjukkan, saya ingin fair. Yang berprestasi saya dorong, saya apresiasi, tapi yang tidak berprestasi, yang melambatkan reformasi, mohon maaf, kami minggir. Bagi yang melanggar dan masih perilakunya begitu, kami akan beri sanksi. Mudah-mudahan pesan-pesan saya ini bisa diresapi. Kita fokus menjadi PNS yang bersih, kompeten, dan melayani. Dan saya akhiri lagi kembali, loyalitas itu pada pimpinan, pada wali kota. Tiap 5 tahun berganti loyalitasnya ya kepada wali kota yang baru dengan gayanya yang baru. Tiap wali kota gayanya beda-beda, itulah kenapa mohon menyesuaikan. Ya. Saya ini Pak gayanya gaya teknologis, karena tiba heulana itu. Saya ini dari dulu gayanya lapangan, jadi banyak terjun ke lapangan. Nah oleh karena itu menyesuaikan, harus ikutan dengan gaya yang baru. Saya ini gak suka diabring-abring. Kalau berpergian ingin minimalis, secukupnya saja. Mohon menyesuaikan. Nanti 5 tahun wali kotanya beda lagi, ya wayahnya kan begitu. Menyesuaikan dengan pimpinan baru itu sejatinya. Saya kira itu saja. Ya. Saya kira itu pesan-pesan dari kami selaku pimpinan. Selamat menjalankan tugas, selamat berprestasi, sampaikan berita-berita baik dari pekerjaannya. Saya tunggu gebrakan-gebrakannya. Bisa lapor langsung ke saya via sosmed, via online. Kalau punya prestasi yang mungkin tidak mau lewat kepala dinas bisi gitu ya, boleh, nggak ada masalah. Zaman sekarang mah transparan ya. Nah kalau kepala dinas itu kuncinya di leadership ya, dirigen. Harus bisa mengubah dari buruk menjadi baik, dari lambat menjadi cepat ya. Dari kotor menjadi bersih, itu kondite dari kepala dinas.
Mudah-mudahan dengan begini, insya Allah Bandung juara. Terakhir saya menyampaikan berita baik supaya menyemangati. 18 bulan kita sudah memiliki 114 penghargaan. Ya. Jadi kalau di rata-rata per bulan dapat 8 badannya. Terakhir kita dapat penghargaan yang akan diberikan bulan depan oleh Pak Jokowi, oleh majalah Tempo. Nama penghargaannya Kota Paling Menarik se-Indonesia. Penghargaan. Aspeknya ada 10. Saya cek apakah ada faktor mojang gelis, enggak ada. Jadi faktor pariwisata, implementasi. KPK juga kemarin mengapresiasi Pak Wali, 18 bulan saya sampaikan apresiasi. Tingkat korupsi Pemkot Bandung turun drastis. Ya. Bulan depan kita dapat nominasi sebagai kota kelas dunia dari namanya Lee Kuan Yew World City Awards. Ya. Ini yang menang baru 2 kota di dunia karena baru di launching, baru kota New York dan satu lagi kota di mana gitu. Tepugah-puguh Bandung mendapat nominasi. Ternyata kita ini kalau gotong royong, ya kerjasama, gerakan pungut sampah, beberes KAA dan lain-lain, itu ternyata dimonitor. Makanya itu saya bilang. Jadi kalau urusan nilai kemanusiaan gotong royong sila ketiga, kita ini juara dunia. Dan itulah saya akan pidato minggu depan di New York di hadapan 500 wali kota sedunia. Saya akan kirim pesan itu bahwa pesannya adalah salam dari kami, sebuah negeri yang namanya Bandung, jauh di timur dunia, tapi punya sebuah nilai yang ingin kami sebarkan, yaitu rasa keikhlasan untuk berbagi, gotong royong, silaturahmi, dan seterusnya. Karena menurut mereka di nominasi itu, kota-kota harus belajar ke Bandung untuk urusan kolaborasi. Tuh. Jadi orang tuh kudu bangga keikhlasan kita bekerja ini dimonitor dari kelasnya kelas dunia. Jangan dirusak oleh mereka-mereka yang bengkok niatnya. Gitu. Nah itu hanya 2 dari 114 yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Target ada 2 lagi yang sudah keintip. Yang satu Adipura sudah masuk final, tapi saya rada 50-50 ya, karena targetnya tahun depan. Tapi siapa tahu karena sudah masuk final dan sudah dievaluasi P2, artinya sudah level tinggal diputusin politis. Satu lagi Lakip Sakip ya, Pak Sekda, yang dulu nilainya paling jelek. Katanya gosipnya melompat juara Indonesia ke nomor 1. Mudah-mudahan, ini mah doanya. Kalau dulu Pak Sekda duduknya paling belakang, ya, karena yang nilainya paling jelek duduknya paling belakang. Mudah-mudahan tahun ini Pak Sekda nanti kalau dari penghargaan duduknya paling depan. Jadi poinnya apa? Saya ingin menyemangati Pak, ya. Bandung apresiasi banyak. 2 bulan lalu kita survei, masyarakat Bandung masuk kategori masyarakat yang paling bahagia di Indonesia. Apalagi dengan banyak tempat untuk berkumpul warga, susah saya lihat orang cemberut ya, sekarang rata-rata everybody smile gitu ya. Nah mudah-mudahan itulah yang akan kita berikan buat negeri ini, negeri Bandung. Sehingga suatu hari nanti kalau ada wartawan nanya, Mr. Mayor, what is Bandung? Saya ingin jawab, Bandung is a good news gitu. Karena yang datang dari Bandung selalu berita-berita inspiratif. Bukan teriak-teriak, bukan heboh sana heboh sini, tapi berita-berita inovasi A, inovasi B. Itulah masa depan yang ingin kita deliver ya. Mohon semangat, ingat jabatan apapun itu sudah sesuai dengan sumpah kita untuk bekerja sebaik-baiknya. Khairun nas anfa'uhum linas, mumpung Jumat. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara pelantikan dan serah terima jabatan telah selesai, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat yang akan diawali oleh Wali Kota Bandung, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Muspida Kota Bandung, diikuti pejabat lainnya. Kepada para pejabat yang baru saja dilantik yang berada di barisan depan untuk kami undang berdiri. Dengan demikian acara pelantikan dan serah terima jabatan selesai. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya sudah memberhentikan 13 PNS dari jabatannya sebagai hukuman, ini tolong dikutip, sebagai hukuman dari temuan ombudsman dan temuan kita, plus memberi teguran keras kepada pejabat di atas. Jadi ini menindaklanjuti dari temuan ombudsman. Setelah temuan ombudsman, kita juga menyiapkan tim detektif ya, yang akan rutin kayak ombudsman, pura-pura nyamar jadi warga, kemudian merekam sehingga mereka tahu kalau di Bandung akan ada sistem monitoring seperti itu. Sehingga mudah-mudahan karena begini tidak terulang lagi pelayan-pelayan yang pungli, yang lelet dan sebagainya. Jadi saya beri hukuman itu. Temuan ombudsman itu apa aja diantaranya? Pungli, kebanyakan pungli. Mereka yang 13 itu dari dinas mana? Dinas mana? Saya nggak hafal Bu Evi. Masuk Kebanyakan pelayanan di kewilayahan sebagainya. termasuk Satpol PP yang terkena kasus. Oh, itu berarti lebih begitu. Kalau kepala sekolah ada yang Banyak kan udah kita 2 kali mutasi. Satu yang sebelumnya tuh sekarang, yang sekarang kan ada kepala sekolah. Terus nanti ada lagi, masih kemungkinan masih 1 kali lagi tahun ini. Ya tolong diberitakan yang itu bahwa saya efek jerah, kita menghukum memberhentikan dari pekerjaannya, dimutasi ke jabatan yang jauh. Dimutasi apa? bukan diberhentikan dari PNS. Bukan itu kan, hanya diberhentikan saya di kan ada jabatan. undang-undang ASN-nya, jadi urutan hukuman itu ada urutan. Kalau diberhentikan dari jabatan mah kayak parek. Berarti asalnya dia kasih kabit gitu ya? Punya Serta jabatan. apa ke Bu Evi wawancara detailnya ya. Ini tergolongnya pelanggaran yang berat, sedang atau gimana? Kalau untuk yang 13 Sedang.